ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak selawat, besar harapan dan dambaan kita semua digolongkan menjadi umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak selawat, insyaallah kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat subuh, jemaah majelis ta'lim yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini seperti biasa adalah jadwal pengajian untuk kita. Alhamdulillah, Ustaz telah hadir bersama kita. Untuk itu mari sama kita buka acara ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz kami persilakan. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah Allah memberi taufiknya kepada kita. Makna taufik ini adalah kita mampu melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya begini, kita tahu solat 5 waktu itu wajib, dan orang lain juga tahu. Ada yang mampu melaksanakan, ada tidak. Kita juga tahu keutamaan solat subuh berjamaah. Ada yang mampu melaksanakan, ada tidak. Itu namanya yang mampu melaksanakan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ada yang tahu mana perbuatan halal, mana haram. Jadi yang mampu melaksanakannya, tidak melakukan perbuatan haram, melaksanakan perbuatan yang halal, itu namanya diberikan taufiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, kita tidak lama lagi masuk bulan Dzulhijjah. Di sana ada sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan. Bulan Dzulhijjah ini termasuk bulan haram, termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada amalan nanti, contohnya berkurban. Ini akan kita bahas fikih kurban. Kemudian kesamaan dengan akikah. Kurban dengan akikah ada memiliki kesamaan dan perbedaan. Kesamaannya apa? Sama-sama menyembelih, sama-sama hewannya, yaitu 4 kakinya kibas atau kambing. Perbedaannya dari segi hewannya, kalau kurban boleh sapi, boleh unta. Tapi kalau akikah tak boleh sapi, tak boleh unta. Pernah ada memang tersalah seorang dai tingkat nasional yang di TV, pernah saya lihat di TV. Beliau ketika ada jamaah bertanya, ya, bagaimana hukumnya
mengakikatkan anak dengan unta. Dia bilang makin besar makin baik, lebih baik. Padahal tidak ada di dalam kitab yang menjelaskan bahwa berakikah itu boleh dengan unta. Itu namanya sabakul kalam. Sabakul kalam ini tersalah atau terpleset lidah. Itu bukan aib bagi seorang pendai, karena manusia ini siapapun akan ditimpa kesalahan. Yang penting dia rujuk dari kesalahan yang pernah dia ucapkan. Kadang juga kadang tidak tahu, kadang ada pertanyaan langsung dijawab. Jadi jemaah yang dirahmati oleh Allah, jadi tentang kesalahan seorang dai lagi ceramah, lagi menyampaikan kajian, atau lagi membaca jadi imam, itu juga dialami oleh ulama-ulama terdahulu. Contohnya ulama ada namanya Al-Kisai, seorang ulama ahli qiraah, ahli Al-Quran, hafal Al-Quran, tapi ketika jadi imam dia pernah baca yarji'in, padahal anak kecil pun tahu itu salah. Dia lidahnya terpleset begitu, padahal bacaannya yarji'un, tak ada baca yarji'in. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi akikah dengan kurban ini memiliki kesamaan dan perbedaan. Makanya sebagian ulama, di antaranya di dalam mazhab Syafi'i, Imam Ramli memperbolehkan meniatkan sekaligus kurban dan akikah. Misalnya ada anak lahir nih, lahirnya tanggal 3 Dzulhijjah, tanggal 10 Dzulhijjah kan hari akikahnya, dan hari itu juga hari berkurban. Dia niatkan sekaligus, bawanya kambing, bilang sama bani dia, ini kambing kurban saya, dalam hatinya ini sekaligus dengan akikah, dibuatnya 2 ekor. Maka Imam Ramli mengatakan sah apa? Sah akikah dan kurbannya. Sedangkan imam yang lain mengatakan tidak sah. Pendapat yang lain tidak sah. Kenapa? Karena akikah dan kurban memiliki maksud tertentu dari ibadahnya. Memiliki maksud tertentu. Yang tidak memiliki maksud tertentu itu bisa digabungkan. Manakala sunnah dengan sunnah, fardu dengan sunnah. Contohnya sunnah dengan sunnah yang bisa digabungkan. Contohnya ibadah sholat. Kita tadi ada yang terlambat datang ke masjid di sini. Ini sunnah dengan sunnah. Atau yang awal datang. Contohnya yang awal datang tadi, dia pas setelah azan sudah datang ke masjid. Masuk di masjid, dia sholat sunnah qabliyah subuh atau qabliyah fajar. Dia niatkan sekaligus sholat tahiyatul masjid. Kan dalam satu niat 2 perbuatan. Boleh enggak? Maka jawabannya boleh. Kenapa? Karena sholat sunnah tahiyatul masjid ini tidak memiliki maksud tersendiri. Maksudnya begini pengertiannya, sholat tahiyatul masjid itu perintahnya ketika masuk ke masjid tak boleh duduk, makruh hukumnya duduk. Apapun sholat yang dilakukan ketika masuk masjid itu sudah menghilangkan kemakruhan duduknya. Makanya kalau diniatkan sekaligus sholat qabliyah fajar tadi,
sunnah fajar, maka dia akan dapat pahala tahiyatul masjid. Bagaimana orang yang tidak diniatkan dengan tahiyatul masjid? Dia tidak dapat pahala sunnah tahiyatul masjid, tapi sudah memadai, sudah hilang makruhnya untuk duduk. Itu maknanya tidak memiliki maksud sendiri. Artinya apa? Ketika orang masuk masjid, apapun sholat yang ia lakukan, yang penting dia belum duduk di masjid, itu sudah dianggap menghormati masjid. Begitu juga sholat sunnah wudhu, maka kalau diniatkan sekaligus dapat. Jadi bisa 3 diniatkan: masuk masjid, qabliyah fajar, sunnah wudhu, sunnah tahiyatul masjid. Yang ini bisa digabungkan. Yang kedua, menggabungkan sunnah dengan yang wajib. Namanya di sini babnya istirahatun niat, menggabungkan niat. Jadi kita memang terlambat kali datang, akhirnya sudah sholat subuh. Maka di sholat subuh ini kan kita tidak niatkan, maka otomatis kalau kita tidak duduk tadi sebelum masuk masjid, ketika masuk masjid tidak duduk, maka kita sholat fajar tadi itu juga sudah menghilangkan makruhnya duduk di masjid. Karena sunnahnya ketika masuk masjid sebelum duduk sholat. Jadi jemaah dirahmati oleh Allah, itulah menggabungkan niat. Begitu begitu juga dengan puasa Syawal. Puasa Syawal bisa digabungkan dengan apa? Qadha Ramadan. Qadha Ramadan digabungkan juga Senin Kamisnya, digabungkan juga dengan hari puasa baiknya, puasa mutih 13, 14, 15 Hijriah. Jadi ada bisa digabungkan, ada yang tidak. Ada yang membatalkan pahala, ada yang tidak. Contohnya, bisa batal kurban seseorang digabungkan ibadah dengan selain ibadah. Jadi, contohnya, seorang yang berkurban, tapi sebelum berkurban, seminggu sebelumnya dia pernah ke dukun, sakit, istrinya nggak sembuh-sembuh, misalnya pergi ke dukun, nanya sama orang pintar, karena dia kurang pintar, ya, pergi ke orang pintar. Jadi apa artinya? Kata dukun tadi, ini obatnya ini harus ada darah kambing diletakkan di tempat tertentu. Maka dia berkurban, niatnya juga mau mempersembahkan darah kambingnya untuk jin. Jadi ada 2 niat, satu niatnya kurban, satu mempersembahkan darah kambingnya. Maka menggabungkan ibadah dengan selain ibadah di sini batal ibadahnya. Batal ibadah. Kemudian menggabungkan ibadah selain ibadah kadang juga tidak batal, yang tidak perlu niat. Contohnya datang seorang di sini, dia punya hutang banyak, kemudian ditagih hutang ke rumahnya. Ketika orang datang, dia sholat duha, Allahu Akbar, dengan dia apa? Tak mau bayar hutang, nunggu orang di ruang tamu, baru siap salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awak masih duduk, Assalamualaikum, Allahu Akbar lagi, ya, dipanjangkan. Assalamualaikum lagi, dia masih ada awak itu, Allahu Akbar, sholat lagi dia. Dengan niat apa? Biar awak itu pergi lama, dia sholat duha. Batal nggak sholat duhanya? Sah, karena tadi tidak berhajat kepadanya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi kalau kita nanti mau menggabungkan
Ini ranah ikhtilaf, menggabungkan apa? Akikah dengan kurban. Kalau sebaiknya dipisah saja, kurban, akikah. Kenapa? Karena juga memiliki tujuan tertentu. Kalau akikah ini kan tujuannya apa? Akikah tujuannya apa? Kita ini setiap anak yang lahir apa? Tergadaikan, bukan di tempat pegadaian, ya. Dan pula tempat pegadaian, bukan. Ini tergadaikan. Ditebus pakai apa? Pakai akikah. Maka berbahagialah ada orang tua kita secara sadar, mungkin juga mampu ekonominya, kita sudah diakikahkan. Kalau kurban berbeda, kalau kurban tidak, ya. Kurban itu apa yang penting? Hakikat kurban itu, kurban itu darah, hakikatnya darahnya itu. Maka paling sunnahnya nanti bapak dan ibu menyaksikan penyembelihannya menetes darah. Maka sunnah akikah kurban tadi, penyembelihan, melihat darahnya menetes tadi. Maka bahkan sunnahnya sebagian ulama mengatakan apa? Tak dibagi dagingnya pun boleh dimakan. Karena hakikat kurban itu menumpahkan darahnya itu. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurban dengan hakikat nanti memiliki kesamaan dan perbedaan. Kemudian kalau orang akikah sunnahnya berapa? Hari ke-7, hari ke-14, hari ke-20 sah. Kalau nggak dapat 21, hari ke-40, udah 40 tahun umur wah itu udah berjenggot dia, belum juga diakikahkan. Famantasya'a, ada juga kalimatnya famantasya'a, kapanpun orang tuanya mampu maka diakikahkan anaknya. Ada yang bertanya, boleh nggak mengakikahkan diri sendiri? Boleh, ya, boleh. Jadi nanti ada pula orang Baitur Rahman mengundang kita, anaknya nggak ada, cucunya nggak ada, tiba-tiba akikah, rupanya dia sendiri akikah, ya. Silakan datang, nggak boleh lagi bawa-bawakan. Akikah berbeda dengan apa? Dengan kurban lagi. Akikah itu sebenarnya dagingnya tadi mengundang orang lain, membuat undangan, sebagian ulama mengatakan makruh, mengundang untuk acara akikah. Daging akikah dengan daging kurban perbedaannya, daging kurban sunnahnya diberikan dalam keadaan mentah, sedangkan daging akikah sunnahnya diberikan dalam keadaan yang sudah masak. Maka kalau akikah itu sunnahnya kepada fakir dan miskin diberikan. Jadi kalau bapak dan ibu akikah, maka daging akikahnya tadi dimasak langsung diberikan kepada fakir dan miskin. Kalau bapak dan ibu mau mengundang orang ke rumah, judulnya bukan akikahnya. Sebaiknya, ya, undang orang ke rumah bukan akikah, tasyakuran anak ketiga kami. Makanan yang disediakan bukan hewan akikah, sebaiknya disembelih kambing yang lain, masak gulai yang lain, ya, disediakan lauk pauknya dari yang lain. Sedangkan akikah tadi langsung dibagikan kepada fakir dan miskin. Sedangkan kurban, nah ini kurban berbeda.
kurban kalau dimasak lebih baik boleh. Yang diundang siapa? Kalau makan tak mesti orang fakir miskin, tetangga, orang kaya, kawan, ya. Bedanya daging akikah tadi fakir miskin. Kalau kurban memberikan dagingnya boleh kepada siapa? Kepada non muslim. Kepada non muslim boleh dikasih, boleh. Ada yang mensyaratkan syaratnya non muslim tadi miskin. Tapi syarat secara umum, kalau kita ingin berikan daging kurban kita berkurban ini, sementara sopir di rumah non muslim, sementara yang ART di rumah non muslim, boleh dibagikan, boleh, dengan syarat non muslim yang kita berikan daging kurban adalah non muslim zimmiyin. Zimmi ini maknanya non muslim atau orang kafir yang hidup di bawah pemerintahan Islam. Kita di Indonesia kan kita mayoritas pemerintahnya Islam, presidennya Islam. Kemudian kita yang minoritas non muslim, jadi tetangga non muslim silakan bagikan daging kurban, mudah-mudahan mendapat hidayah dengan kita bagikan daging kurban. Tapi kalau kafir harbi, ini ada kafir zimmi, ada kafir harbi. Kafir harbi orang kafir yang memerangi kita. Contohnya orang Yahudi yang ada di Israel. Perangi kita, saudara kita di Gaza sana, maka itu hukumnya haram kita bagikan daging kurban. Tak boleh. Jadi syaratnya adalah non muslim atau kafir yang tidak memerangi kita, boleh kita bagikan daging kurban. Ini persoalan lagi ini tentang 1 ekor kambing kurban. Apakah betul untuk untuk satu keluarga atau tidak? Ini bagian ikhtilaf ulama. Dalam mazhab Syafi'i, 1 ekor kambing untuk 1 orang, bukan 1 keluarga. Ya, karena hadisnya ada 2 bentuk. Bentuk pertama, ada ulama mengatakan 1 ekor kambing sudah cukup untuk 1 keluarga, karena hadisnya Nabi itu berkorban dengan 2 ekor kambing. 1 ekor kata Nabi ini untuk Muhammad, untuk dirinya dan keluarganya. Yang 1 ekor kambing lagi untuk umat Muhammad yang tidak berkorban. Begitu terus Nabi. Yang kedua, ulama mengatakan mengambil hadis yang lain. Hadis yang lain apa? Hadis tentang kurban sapi itu 7 orang, sedangkan onta 7 atau 10 orang. Sedangkan kambing itu untuk 1 orang. Makna 1 orang ini untuk pahalanya 1 orang. Makanya kalau kita berkurban, misalnya kayak sapi, ada yang kurban 1 untuk 1 keluarga, berarti ada 7 orang yang dapat di keluarga itu. Siapa yang diniatkan? Kemudian lagi kalau kambing tadi maknanya bisa cukup untuk 1 keluarga, karena maknanya begini, maknanya dia sunnah kifayah, sama seperti fardu kifayah. Sunnah kifayah ini begini, jadi kalau bapak berkurban, anggota keluarga yang lain sudah memadai. Kalau mau berkurban boleh juga, tidak ada larangan. Seperti kita menghadiri sholat jenazah. Sholat jenazah itu disebut fardu kifayah.
kalau ada satu kampung itu 2 orang yang melaksanakan, satu kampung itu tidak dosa lagi. Jadi nggak berdosa lagi. Contohnya di sini, di sekitaran simpang Pemda ini ada penjahat, ya, tak taubat, meninggal dunia. Yang hadir siapa ketika sholat jenazahnya? Yang hadir ketua STM, semua ketua BKM, 2 orang aja mewakili. STM mewakili warga, BKM mewakili masjid. Udah selesai nggak? Sudah selesai kita. Fardu kifayahnya sudah selesai. Maka begitulah disebut dengan sunnah kifayah. Jadi sunnah kifayah ini kalau satu anggota keluarga melaksanakan untuk berkorban, maka berkorbannya sudah memadai. Tapi pahalanya bukan untuk semua. Yang kedua, kurban untuk orang meninggal dunia. Kurban untuk orang meninggal dunia. Kalau diniatkan kurban untuk orang meninggal dunia, boleh enggak? Boleh. Kurban untuk orang tua, tapi hati-hati, kurban untuk orang tua dagingnya tidak boleh dimakan bagi pekurban. Kenapa? Karena kurban tadi milik orang tuanya. Kalau makan minta izin dulu. Macam minta izin ke kuburan, Pak, kurban itu kami bawa pulang ya, dampaknya jangan berlari semua nanti ya. Jadi kalau kurban untuk orang tua, jangan dimakan dagingnya, serahkan semua sama penitia. Kemudian yang kedua juga kurban nazar. Kurban nazar itu kurban wajib. Nah, daging kurban nazar tadi juga tidak boleh dibawa pulang, tidak boleh dimakan. Contohnya kurban nazar gimana? Kita bernazar, kadang nazarnya gini, ada istri lama kali sakit, tak sembuh-sembuh, bernazar suaminya, kalau istri saya sembuh tahun depan saya berkurban. Kurban dia, maka kurbannya dari kurban nazar. Atau langsung dia melihara kambing, dia bilang kambing yang ini, dia langsung tunjukkan untuk kurban, ini sudah termasuk lafaznya lafaz nazar. Jadi kalau bapak dan ibu bernazar kurbannya, maka dagingnya tidak boleh dimakan. Tentang kurban kepada orang tua yang meninggal, saya berpikir begini, memang ulama mengatakan tidak boleh dimakan, tapi saya berpikir begini, boleh. Ini masih pendapat saya, belum saya tanyakan kepada guru-guru, belum baca lebih jauh. Contohnya begini, orang tua itu kan punya ahli waris. Ahli warisnya siapa? Anak-anaknya. Karena saya kiaskan begini, analogikan. Misalnya ada orang berhutang kepada orang tua kita. Orang tua kita meninggal dunia. Kepada siapa ia bayar? Atau dia meminta maaf, tolong izinkan, tentu kepada anak-anak, kepada anaknya wakil warisnya. Berarti juga kurban tadi yang menjadi wakilnya kan anak. Kurban, maka hukumnya kita pusingkan makruh tanzih. Ya, di sini ada beberapa pendapat ulama. Hadis dari Ummu Salamah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Ummu Salamah istri Nabi, bahwa beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhalatil ashr", apabila masuk 10 hari Zulhijjah,
di antara kalian ingin berkurban, sudah niat, maka janganlah memotong ya kukunya, rambutnya dan bulu-bulunya yang lain. Maka berbeda pendapat ulama di sini ketika masuk bulan Zulhijjah, 1 Zulhijjah. Sebagian ulama mengatakan ini haram hukumnya memotongnya. Imam Malik, Imam Syafi'i dan sahabatnya mengatakan makruh, makruhnya makruh tanzih, bukan haram. Karena ada hadis Aisyah, kata Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, bahwa saya yang memberi tanda kurban Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada yang diharamkan kepada Nabi yang halal hingga beliau menyembelih hewan kurbannya. Artinya apa? Yang halal potong kuku, potong rambut dan lain-lain. Ini pendapat yang kedua, makruh tanzih. Apa makna makruh tanzih? Nah, ini mazhab Syafi'i, makruh tanzih, memotong kuku, memotong rambut. Makna makruh tanzih itu makruhnya mendekati haram, lebih dekat kepada haram daripada yang halal yang boleh. Maka jemaah dirahmati oleh Allah, siapa nanti yang mau berkurban tanggal 29 Zulkaidah, ini kan sudah masuk Zulkaidah kita ini, maka potong kukunya. Masuk 1 Zulhijjah, kapan mulai 1 Zulhijjah? Mulai maghribnya, karena kita dihitung maghrib. Nggak boleh lagi potong kuku, kumis, rambut, bulu-bulu yang lain tinggalkan aja. Kenapa? Supaya menjadi hikmah saksi nanti ketika kita berkurban. Jadi jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebutan kurban ya. Kemudian nanti nggak boleh dijual apapun dari hewan kurban. Yang nggak boleh jual itu pekurban, kayak kulit. Ini ada yang jual kulitnya, takut nggak sah. Karena kurban itu tujuannya kita untuk ibadah supaya sah, bukan untuk untung. Ya, kalau ada orang mau disedekahkan, sedekahkan saja. Kalau orang itu mau jual, ya silakan. Contohnya begini, kita bagi daging kurban kepada seorang nenek-nenek. Nenek-nenek ini nggak perlu lagi daging kurban dia, giginya tinggal 1. Ya, walaupun direbus, di presto, paling-paling mutar-mutar di mulutnya, ditelannya lagi. Maka nenek tadi setelah dapat daging kurban tadi, dipisahkan mana daging, mana lemak, ya, mana kulit dan lain-lain. Kemudian dia pergi ke pasar, dia jual lagi. Boleh nggak? Boleh. Itu sudah milik pribadinya. Jadi kalau ada nenek-nenek fakir miskin mau menjual, silakan dijual. Nggak ada larangan. Oh, menjual daging kurban dapat, boleh, karena itu sudah jadi miliknya. Yang nggak boleh transaksi jual beli itu adalah pekurban. Panitia termasuk. Lebih baik disedekahkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Mari kita tutup dulu dengan doa. Kalau ada pertanyaan, maka pertanyaan selesai. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa fahman wasi'an wa rizqan halalan tayyiban wasi'an wa barakan fiik. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u wa min qalbin yakhsha wa min nafsin la tashba' ومن دعاء نسمع إنك أنت السميع الدعاء كريم مجيب دعوة قاضي الحاجة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.
semua yang ingin bertanya dipersilakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang sholat sunat tahiyatul masjid, Ustaz. Dalam masjid sedang diadakan seperti pengajian sekarang. Nah, kemudian datang jamaah yang memang sudah sholat subuh di tempat lain dan datangnya ke sini untuk mengikuti ceramah subuh. Apakah jemaah tersebut juga disunahkan untuk melakukan sholat sunat tahiyatul masjid sementara pengajian ataupun ceramah sedang berlangsung? Nah, ini kan kalau kita lihat mungkin ya akan mengganggu dari jemaah lain yang ada di masjid. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini persoalan. Jadi lagi ada pengajian, tiba-tiba ada jemaah memang yang sholat subuhnya di masjid komplek tempat dia tinggal, kemudian di musala dia tinggal, datang kemari, kan nggak elok rasanya. Ketika lagi pengajian, pula tengah-tengah pula dia sholat lagi. Ya. Jadi konsentrasi jemaah yang lain akan terpecahkan, buyar jadinya, dan dia pun tidak bisa khusyuk sholatnya tahiyatul masjid. Apa yang harus dilakukan? Tahiyatul masjid ini berapa kali sehari? Contohnya kayak ustadz kita ini yang imam, dia mau tinggal di sini, yang muazzin lagi pas putus bola lampu, ya, pertama dibawa bola lampu, masuk dia, aduh, sholat lagi, Allah Akbar, panggil sama imam, ini bola lampu ketinggalan, katanya, dia lagi sholat, keluar lagi dia ngambil tak, masuk lagi, sholat lagi, Allah Akbar. Setiap masuk masjid, ambil tangga lagi, masuk lagi. Jadi pengertian sholat tahiyatul masjid bukanlah setiap masuk masjid. Satu hari sekali dia sholat tahiyatul masjid sudah memadai. Atau ketika dia masuk, ketika sholat waktu datang kemari. Maka sholat tahiyatul masjid lagi tidak mesti di bangunan masjid ini, di terasnya pun boleh. Jadi bagi bapak dan ibu yang datang terlambat tadi, dia untuk menghilangkan makruhnya tadi, karena sholatnya sunnah. Orang duduk sebelum sholat di masjid ini makruh. Sebelum dia sholat duduk dulu itu makruh. Maka dia sholat di teras, ya, ini dibuat. Sudah dapat tahiyatul masjid, itu solusinya. Siapa yang mau sholat, nanti sebelum masuk masjid dia sholat di bagian teras masjid, itu sudah disebut sholat tahiyatul masjid. Wallahu a'lam. Ustaz, Ya. berikutnya di luar isi ceramah Ustaz, Ya. bagian dari doa yang panjang, diantaranya disebutkan, Ya Allah, Engkau yang telah menghilangkan dosa Nabi Ayub, Engkau yang telah menghilangkan dosa Nabi Ayub dan telah menerima tobat Nabi Daud. Ustaz, yang ditanyakan di terakhir ini, apa kira-kira dosa atau kesalahan Nabi Daud, Ustaz? Nabi Daud itu
pernah ada dua orang ya berselisih paham. Kemudian dia beranggapan ada orang lompat pagar rumahnya. Dia berprasangka orang itu mau membunuhnya. Itu prasangkanya. Itu pernah dia berprasangka bahwa orang yang datang tadi ingin membunuhnya. Padahal orang tadi datang ingin menyelesaikan masalah sengketa. Sengketanya apa? Tentang hewan gembala pemeliharaan, apa? Kambing dalam hadis ini. Yang satu punya banyak, yang satu punya sedikit, yang satu supaya sama dibagi. Maka terjadi perselisihan antara dua orang ini, maka datang cepat-cepat. Kemudian prasangkanya itu Nabi Daud berpikir bahwa orang datang ini ingin membunuhnya. Jadi kalau para nabi dan rasul itu prasangka seperti itu sudah dianggap berdosa saja, maka dia bersujud kepada Allah wa ana, dan dia bertobat kepada Allah. Jadi beda sama tingkatan kita. Wallahu a'lam bishawab. Janganlah seperti tuduhan. Pernah dengar enggak Nabi Daud dituduh berzina? Nah, dengar cerita? Betul enggak itu? Nah, nanti jangan-jangan bapak dan ibu beli buku. Di buku itu ditulislah kesalahan nabi-nabi, termasuk Nabi Daud. Di dalam hadis dijelaskan itu enggak betul. Di dalam hadisnya palsu, sejarahnya itu palsu. Itu cerita Israiliyat. Makna Israiliyat, orang-orang Bani Israel yang mengarang cerita. Nabi Daud ini punya panglima. Panglima ini memiliki istri paling cantik. Saking cantiknya, tertariklah Nabi Daud alaihissalam. Dikirimlah panglima ini ke medan perang. Supaya apa? Supaya panglima tadi gugur meninggal. Kemudian dia baru menikah dengan istri mantan panglimanya sendiri. Bahkan Bani Israel menuduh Nabi Daud alaihissalam melakukan perbuatan zina. Itu kejamnya orang Bani Israel kepada Nabi dan Rasul. Bukan hanya fitnah, mereka bunuh Nabi Yahya, mereka bunuh. Jadi kalau bapak nanti beli buku, maka hati-hati, itu cerita Bani Israel atau Israiliyat. Hati-hati, karena Nabi dan Rasul itu disebut dengan maksum, terjaga dari perbuatan dosa. Di wallahu a'lam bishawab. Lagi tidak ada? Ya, silakan. Saya mau bertanya Ustaz, masalah akikah tadi, masalah satu sapi Ustaz dibagi 3 laki-laki 1 perempuan. Sahkah itu Ustaz? Akikah atau kurban? Akikah, tapi dibilang di situ diniatkan untuk akikah, untuk 3 laki-laki 1 perempuan. Jadi 7 orang. Apa? Dia berkurban pakai sapi. Sapi, tapi bukan kambing Ustaz. Oh, nggak boleh. Jadi gimana Ustaz? Atau diulang lagi? Diulang lagi. Karena akikah tidak ada syariatnya hewannya kecuali kambing. Nggak boleh sapi. Maka tadi saya bilang, saya pernah dengar ceramah di TV di subuh hari.
ketika waktu itu baru pulang di Mesir. Subuh setelah sholat, saya masih di Jakarta, belum balik ke Medan. Saya lihat di TV seorang jamaah bertanya kepada ustazahnya, "Ustazah, boleh nggak akikahnya pakai onta atau pakai sapi?" Kata ustazahnya, "Kenapa tidak? Makin besar hewannya, makin besar pahalanya." Ternyata tidak boleh akikah pakai sapi, tidak boleh pakai onta. Yang boleh yang kambing atau kibas atau biri-biri. Maka kalau sudah terlanjur kemarin diniatkan, karena kajiannya nggak tuntas, misalnya kajian boleh digabungkan akikah sama kurban, ustadznya nggak jelaskan hewannya, akhirnya jamaahnya berinisiatif karena dia kurban tahun ini, pas pula cucunya lahir, anaknya lahir, dan dia daftarkan untuk 2 orang, 2 bagian, tapi yang didaftarkan ke sapi. 2 bagian berarti 2 ekor kambing, dia masuk di sapi. 2 bagian ustadz ya, namanya sama dibuat. Niatnya akikah, maka tidak sah, diulang lagi kita. Terima kasih Ustaz atas paparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagi? Ustaz, Ya, silakan. saya belum bertanya, tapi lari dari topik apa Pak Ustaz? Silakan. Jadi gini Ustaz, saya bertanya tentang asuransi. Ya. Saya bertanya tentang asuransi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan adalah tentang asuransi ya. Di mana hukum kita menggunakan asuransi, yang bekerja di asuransi itu aja Ustaz. Terima kasih Ustaz. Termasuk ke dalam riba. Ya, kalau kerja silakan resign, cari kerjaan yang baik. Karena asuransi sebenarnya yang jadi bosnya siapa ini? Nah, ini sudah kebalik. Kita ngasih duit ke orang, kemudian sebenarnya ya kita yang ngatur atau orang yang megang duit kita? Hah? Kita yang ngatur atau orang itu yang ngatur kita? Kita. Kalau asuransi yang ngatur, kita yang jadi anak buahnya, kan udah kebalik gitu. Kemudian asuransi yang boleh itu ada pihak ketiga. Contohnya, saya tidak ahli bidangnya. Contohnya begini, kita kayak Masjid Baitur Rahman ini menyumbang duit, setiap bulannya ada iuran tertentu. Kalau ada sakit jamaahnya diberikan, diobatin dengan duit yang kita ini tadi, dengan niat yang kita bagikan itu tidak memang dikelola untuk itu. Beda dengan duit ini, duit dibagikan kepada saya, simpan dengan syarat tadi apa, ada anggota yang sakit nanti bisa berobat dengan duit ini. Tapi duit yang disimpan kepada saya jadikan modal usaha. Saya jadikan usaha. Bapak dan ibu saya tidak berikan, tidak ada kesepakatan usaha di sini. Cuma nanti kalau 10 tahun duitnya saya berikan begini, yang ini yang tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena duit ini hakikatnya secara zahir dan batin bukan milik saya. Ini milik bapak dan
ibu saya hanya mengelola atas dasar izin dari bapak dan ibu. Kalau asuransi gimana, Bu? Yang sudah kita berikan berapa per bulannya? Ada nggak asuransi dalam Islam? Ya? Ada lah Pak, apanya nanti umpamanya dia bertambah dengan nanti kita membayar asuransi itu ada bunganya, nanti ada kesehatan, ada ini, itu lah, kayak gitu kayak macam aku cakap, kemudian lah Pak, kemudian dia. Nah, ada bunganya. Ada. Nah, maka karena ada bunganya jadi haram. Ya. Kalau ibu tidak bayar sampai jangka waktunya, nggak bisa tarik, nggak kan? Haram nggak? Itu namanya zalim. Ibu janjinya bayar sekian, tidak sampai, akhirnya hangus duitnya. Padahal itu duitnya ibu sebenarnya harus bisa diambil kembali. Jadi jamaah dirahmati oleh Allah, mohon maaf ya, tidak kita nama asuransi tertentu, tapi rata-rata yang sudah masuk asuransi kecewa, nggak ada. Awalnya dia manis, kemudian nanti kecewa itu. Sudah banyak yang nangis di asuransi, tidak sesuai dengan janji yang pertama. Ya, apalagi marketingnya, sudah ibu telepon nanti diblokir nomornya. Hati-hati. Kami dapatkan kemarin wali murid dari Al-Fitiyah, dia cerita panjang lebar ya tentang dia masuk menyimpan uang di asuransi, ternyata tidak sesuai dengan akad. Lebih baik dibuat modal aja ya, jadikan modal aja. Tapi kalau sudah terlanjur, kalau ibu berhenti tengah jalan, itu nggak bisa tarik duitnya, karena syaratnya ada sebagian sampai 10 tahun. Belum sampai 10 tahun itu angus. Yang kedua, sebenarnya kita rugi. Kalau sudah sampai 10 tahun dijanjikan dengan nominal sekian, nilai duitnya tidak sama lagi dengan sekarang. Yang nilai yang tidak berubah nilainya bapak dan ibu, lebih baik beli emas. Kalau duit itu kecewa. Dulu jajan kita berapa? Saya jajan SMA 800 rupiah. Sudah dapat satu mangkuk misuk 500. Waktu SD jajannya 100, sudah dapat 2 es 50 rupiah. Sekarang berapa dapat? 1.500 rupiah sudah dapat misuk, nggak ada dapat 10.000. Makanya nilainya akan berubah dari 10 tahun ini. Maka rugi. Pada ibu yang mau asuransi silakan tidak, kecuali nanti kita kerja di situ disyaratkan ada asuransi tertentu, gaji kita dipotong yang tidak bisa kita nolak, itu yang nggak bisa. Tapi kalau mau masuk inisiatif sendiri jangan, lebih baik beli emas. Ibu jual 10 tahun yang akan datang, dia bertambah nilainya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ustaz, Ya. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau tanya sedikit tentang masalah tongkil. Ya. Sekarang kita kan sudah rezeki terus puasa malam. Terus bulan ini itu tempo kebanyakan. Kita mana yang kita utama? Sedang kita ingin juga misalkan berkurban, kita berikan atau kita berkurban, atau kita pengen berkurban. Terus yang kedua tentang kita misalkan kan pada masalah sesuai kan kita pinjam
terus kebetulan kita punya. Terus kita ingin bayar, pada saat kita membayar bunga itu udah 10 kali lipat. Jadi mana yang buat kita bayar pokoknya ya, atau kita dengan bunga 10 kali lipat kasih pasti. Antara hutang dan berkorban, ya, mana yang dahulukan hutang. Bayar hutang dulu, jangan berkorban. Ya, baik hutangnya ke bank atau kepada individu personal, kepada seseorang. Karena orang berhutang tidak wajib dia berkorban, tidak sunnah. Orang berhutang terlibat, jangankan untuk berkorban, dia sebenarnya boleh menerima zakat dengan syarat hutangnya betul-betul bukan hutang untuk yang apa? Kredit mobil, itu nggak bisa, ya, nggak dapat zakat itu. Jadi jemaah dirahmati oleh Allah, apalagi hutangnya itu di tempat tertentu, misalnya bunganya tinggi, ya, sampai 10 kali lipat yang cerita tadi. Gimana saya bayar bunganya atau bayar hutang pokoknya? Kalau bisa dilunaskan segera, jangan ditunda. Kalau punya mobil udah penalti udah selesaikan. Ya, kalau ada aset selesaikan. Kenapa? Karena berhutang itu bapak dan ibu sebenarnya kalau tidak mendesak sekali jangan. Karena itu dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang berhutang itu kata Nabi dicabut ketenangannya, dicabut kemuliaannya di siang hari, dicabut ketenangannya di malam hari. Orang yang berhutang itu bahaya. Nanti sampai kiamat itu tidak bisa masuk surga, bahkan tidak sampai ke mizannya Allah. Kita ditimbang semua nanti, diperkirakan, ya, mizan itu antara dosa dan pahala. Orang berhutang di mana? Dia nggak sampai ke money, dia cari dulu kepada individu, kepada seorang yang punya hutang, minta maaf dulu, diselesaikan, baru sampai ke money. Jadi nasihat untuk yang berhutang segera lunaskan. Bagaimana dengan hutang ke baik pemerintah? Ada hutang nanti diasuransikan, hutangnya selesai. Kalau dengan pemerintah oke, selesai. Ya. Meninggal dunia lunas juga hutangnya. Tapi kalau ke tempat lain silakan. Apalagi yang kayak tadi tidak dibayar, bahkan lebih tinggi bunganya dengan pokoknya. Yang itu menyengsarakan kita sedikit demi sedikit. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi yang berbunga, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam kita hutang dengan riba. Ini saya cerita supaya kita mengambil ibrahnya. Kemarin ada kawan, dia usaha, omset sudah miliaran. Kemudian ditawarin pinjaman. Pinjaman apa? Yang berbunga, uang, modal. Kenapa? Usahanya bangkrut. Karena Allah sudah mengatakan perang terhadap riba. Kalau Allah sudah memerangi, mau nggak sukses? Nggak bisa, nggak berkah. Akhirnya apa yang terjadi? Mobil dijual, ruko tempat usaha dijual, rumah dijual. Akhir terakhir apa? Berpisah, cerai dengan istri. Bilang sama orang tuanya, kasih waktu setelah haji nanti dibayar. Jangan macam-macam dengan hutang. Siapa yang berhutang kemudian dia niat nggak mau bayar, dia nanti pada hari kiamat dicatat menjadi pengkhianat.
bertemu dengan Allah statusnya berbeda, statusnya pencuri. Pencuri itu dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar. Siapa yang berhutang dengan kawannya, niat langsung dia bilang, ya Allah saya berniat membayarnya. Maka siapa yang berhutang dengan keterpaksaan, dengan niat membayar, maka Allah berjanji akan membuka pintu rezekinya, tidak akan putus-putus. Dengan niat yang baik tadi. Berhutang, niatkan, ya Allah saya mau bayar, mudahkan, insya Allah Allah akan menjamin rezeki. Sudah, Ustaz, tutup dong. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz. Mudah-mudahan yang Ustaz sampaikan manfaat ilmu dapat kita amalkan. Demikian bersama kita tutup acara ini dengan mengucapkan lafaz Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum